Hai, selamat datang di Ngotot, ngobrol bareng Prof. Gatot. Tempatnya bahas dilema, mahasiswa, dan dunia kampus. Tapi dengan cara yang sangat-sangat spesial, karena kita akan angkat topik yang gak cuma keren dan beken, tapi juga penting banget. Green Campus dan kesehatan mental mahasiswa. Dan ternyata yang lebih serunya lagi, kita akan ngobrol bareng mahasiswa BINUS yang baru aja menang lomba video kreatif dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, teman-teman semua. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, yuk kita lihat beberapa realitanya. Ada data menarik dari UNESA, Universitas Negeri Surabaya, di tahun 2024 yang menunjukkan bahwa 1 dari 5 mahasiswa ternyata mengalami gangguan mental berat dan ada lebih dari 40%-nya mengalami gangguan mental sedang. Selain itu, survei Asia Care 2024 juga mengungkapkan bahwa stres dan burnout adalah gangguan kesehatan mental yang paling dikhawatirkan oleh masyarakat Indonesia. Totalnya mencapai 56% dari responden yang ada. Tapi yang sadar dengan kondisi tadi ternyata cuma segelintir. Ini jadi bukti nyata bahwa kesehatan mental di kampus bukan isu pinggiran. Jadi kampus hijau itu bukan cuma buat estetika ternyata, tapi juga untuk buat healing yang beneran. Penasaran gimana mahasiswa kita bisa mengangkat 2 isu tadi di dalam satu video kreatif yang menang lomba di tingkat nasional? Stay tune, kita bahas tuntas di episode ini. Ngotot, ngobrol bareng Prof. Gatot, banyak yang berbobot dan gak bikin sewot. Yuk kita ngopi dulu. Hai, halo teman-teman semua. Halo, makasih ya sudah mau hadir di rekaman kita kali ini di podcast Ngotot, ngobrol bareng Prof. Gatot. Turn out ternyata anak-anak psikologi. Wow, luar biasa. Nah, pasti ngerjainnya itu kan ada dinamika, namanya juga bekerja sama dalam tim dan seterusnya. Terus nentuinnya gimana gitu bahwa kamu yang in frame, kamu yang editor. Bisa cerita nggak behind the scenes-nya gimana? Aku awalnya mikir-mikir dulu nih, terus ternyata ada Mike juga, jadi ada Mike dan Rere. Terus akhirnya setelah aku pikir-pikir, oh ya udah ayo kita ikut lomba video pendek dari Kemendikbudristek ini gitu. Awalnya kita kalau komunikasi sih cuma by group doang ya, grup dan call. Iya, grup dan call. Jadi untuk penulisan skrip juga waktu itu kita bertiga langsung bikin malamnya gitu. Malamnya langsung buat begitu dapat info ya. Iya, betul. Jadi malam-malam itu kita call, kita brainstorming karena emang awalnya idenya juga masih kasar banget gitu. Terus sekalian juga nentuin siapa yang bakal jadi main karakter gitu ya. Akhirnya jadinya Rere gitu. Terus aku in charge buat jadi naratornya gitu. Terus Mike sendiri juga akhirnya in charge buat editing gitu, Prof. Oke. Terus waktu nentuin main karakter tadi ada rebutan nggak atau harus sweet dulu atau? Jujur malah nggak ada yang mau. Iya, awalnya nggak ada yang mau, bro. Gak ada yang mau, Nggak ada Mike? yang mau. Oh gitu. Kenapa? Karena begitu rendah hatinya kah? Gitu jadi gak mau tampil? Karena mungkin pertama kali ikut lomba, ikut lomba video pendek ya. Jadi takut untuk in frame, takut untuk disebar videonya gitu. Jadi Takut dilihat temen ya. Iya, temen. Kita malu-malu gitu kan. Iya. Oke. Jadi prosesnya ada di situ sampai kemudian teman-teman memutuskan buat ikut serta. Tapi sebelum itu yang menarik adalah kenapa bisa muncul keinginan bahwa yuk kita partisipasi yuk. Karena biasanya namanya mahasiswa nih, ya ampun yang maunya ikut lomba tuh susah banget. Apa yang mendorong teman-teman buat ikut kompetisi? Mungkin kalau dari aku ya, aku kan waktu itu gini, Prof. Ya waktu itu sempat di chat Rere juga kan, kayak Tari. Jadi Mike mau ikut lomba nggak gitu kan? Terus bentar dipikirin dulu nih, lihat jadwalnya dulu nih kan. Kapan deadline-nya? Oh deadline-nya tanggal segini gitu kan. Terus oke sih, tanggal-tanggal segitu lagi kosong-kosongnya gitu, lagi oke lah masih free lah gitu kan. Terus ya udah inspirasiku tuh
aku pengen ikut lomba lagi. Tapi kan aku sebenarnya udah pernah ikut lomba juga, udah pernah ikut lomba untuk bikin short movie. Itu tuh atau acara Binus TV juga. Ya. Cuman ya kurang beruntung lah gitu kan. Karena memang pas lihat hasil-hasil video yang peserta lain itu bagus-bagus juga Prof gitu. Nah tapi pas untuk yang lomba ini pengen coba ikut lagi. Pengen coba ikut lagi lah, pengen ngembangin, pengen ngasih ide baru lah gitu kan. Terus oke sih. Terus setelah berunding dan lihat tema videonya, udah ada gambaran nih di otakku Prof gitu kayak kampus berdampak. Iya, kampus berdampak. Terus melihat lingkungan Binus Bekasi juga oke lah, masih sangat berdampak banget gitu. Nah terus jadi kayak bisa mendukung. Terus setelah dipikir ini konsepnya udah terbentuk lah gitu. Jadi pas hari H untuk syuting itu udah lancar. Jadi kayak nggak tiba-tiba ada ide baru, nggak gitu. Jadi udah terstruktur dari skripnya itu. Iya. Tapi tadi skripnya mungkin teman-teman susun berdasarkan brainstorming dari pemikiran yang ada gitu. Tapi kalau skill editingnya, skill ngambil videonya, kemudian juga bagaimana tampil di depan kamera, ini kan anak psikologi kan, dapatnya dari mana ya? Gimana Mike? Gimana tuh? Mungkin dari ini dulu, dari tag video dulu ya. Kalau dari tag video, mungkin aku emang dari SMP sih udah punya skill untuk kayak belajar untuk tag video, karena dari waktu SMP tuh aku pernah ikut ekstrakurikuler sinematografi. Nah, tapi ya memang aku cuman sebagai kayak untuk diajarin sebagai kameramen waktu itu, tapi belum sebagai editor. Karena kameramen tuh cuman dimegang kamera, terus ya untuk stabilin tangannya gitu. Nah, terus ya itu sampai SMA masih berlanjut, terus sampai kuliah juga masih berlanjut. Terus aku juga waktu itu kan ikut acara yang Brickfest 2024 ya. Dia staff publikasi dan dokumentasi. Iya. Nah, itu aku juga yang bikin videonya gitu. Udah ada inspirasi dari video-video orang. Terus kayak oke, gini nih bagus nih, ini lumayan menarik nih. Ini mungkin nggak susah untuk tag videonya, tapi mungkin orang berkesan untuk melihatnya gitu. Nah, terus untuk editing, kalau untuk editing tuh aku gimana ya? Bisa dibilang emang agak bingung untuk bukan konsep sih, kayak ngumpulin mood. Ya, ngumpulin mood ya, itu salah satunya. Sama untuk kayak ini kayaknya kurang deh. Apa yang ada biar cocok videonya gitu, biar masuk gitu kan. Dan teman-teman tadi ada dua hal nih para yang pada dengerin ya, teman-teman semua dan pada nonton. Yang pertama bahwa it is not about your background atau studi program kamu atau belajar apa. Kalau kamu berada di passion kamu dan keinginan di mana kamu ingin mengkreasikan sesuatu, tidak ada batasan tertentu yang membatasi kamu gitu ya. Ya be creative aja in realizing your potential. Yang kedua adalah harus mau mencoba ya, harus mau mengkreasikan gitu kan. Dan dalam prosesnya mungkin gak mudah, ada trial and error. Sometimes you have to make some adjustments, but at the end of the day you have to do it ya. Keren banget nih ya, itu sedikit pengantarnya. Nah, selanjutnya yang menarik ini adalah pesan yang disampaikan sampai kemudian itu mendapatkan video favorit di level nasional dari lebih dari 400 video yang masuk se-Indonesia gitu ya. Gimana sih ceritanya, ide awal, terutama pesan sampai akhirnya kalian mau menampilkan pesan tersebut? Ketika mulai brainstorming di chat WA dulu gitu terlebih dahulu, tiba-tiba belok ke mental health. Karena kita kan psikologi, jadi kayak mungkin anak remaja tuh lebih monoton gitu ya. Lebih monoton yang berhubungan dengan mental health, yang sinematografiknya lebih estetik gitu mungkin. Tapi setelah udah selesai nih script mental health, tiba-tiba Mike ngomong, gimana kalau dicampur aja Green Campus sama mental health. Jadi gimana caranya kampus yang hijau itu bisa berdampak bagi motivasi kesehatan mental dan juga motivasi belajar. Ya, motivasi belajar seseorang gitu. Ya, jadi ketika kampusnya hijau, otomatis kita belajar jadi lebih nyaman, kita juga belajar jadi lebih lebih enak lah gitu kalau di kampusnya hijau. Iya. Tari mau nambahin? Mungkin dari temanya juga berangkat dari gimana kampus itu bisa nge-provide mahasiswanya juga gitu ya. Terus
kesehatan mental sendiri, selain karena kita anak psikologi yang memang pengen nyuarain itu, karena memang untuk sekarang tuh arus informasi soal kesehatan mental tuh sangat luas dan cepat gitu ya. Jadi kita pengen coba buat nyuarain itu juga gitu. Kemudian dari Green Campus itu sendiri yang mungkin berdampak bagi para mahasiswanya juga lingkungan sekitarnya gitu. Jadi kan kalau misalnya Green Campus, kalau kampus hijau itu sendiri selain untuk mahasiswanya itu bisa berdampak pada lingkungan sekitarnya juga gitu. Ternyata ada beberapa studi empiris yang menunjukkan, yaitu di Eropa dan di Tiongkok, bahwa memang kampus yang hijau, yang banyak ditumbuhi pepohonan, ternyata itu memang memberikan dampak positif bagi kesehatan mental mahasiswanya. Banyak pohon, taman, ruang terbuka, bisa bantu buat nurunin stres dan ningkatin mood mahasiswa. Nah, jadi apa yang teman-teman lakukan ternyata emang ada studi empirisnya tuh dan keren banget, dan itu disuarakan lewat video tersebut ya. Keren-keren. Itu berarti dari mata kuliah atau inspirasi bacaan atau inspirasi obrolan tuh bisa akhirnya muncul ide seperti itu. Obrolan. Iya. Obrolan. Benar. Mungkin karena banyak juga kali ya tema-tema soal Green Campus dan kesehatan mental gitu. Jadi oh ya udah kita coba bikin itu juga gitu. Tapi dengan bumbu sedikit gitu kan, Green Campus digabungin dengan kesehatan mental. Jadi visual dari videonya itu Green Campus, gimana kampus itu terlihat ramah lingkungan dan banyak program-program yang memang bertujuan untuk menghijaukan kampus itu sendiri, dan juga dengan narasi-narasi yang mengarah ke kesehatan mental seperti itu. Iya. Masih soal kesehatan mental ya, menurut teman-teman terutama sebagai mahasiswa, anak psikologi, real nggak sih bahwa kesehatan mental itu terutama di generasi muda itu memang menjadi tantangan tersendiri yang mereka harus hadapi? Real nggak? Atau itu cuma ya obrolan sosial media atau blow up media aja gitu? What do you think? Menurutku sih penting bro, itu penting banget. Cuman karena mungkin perkembangan sosial media semakin pesat sekarang, itu kan makin banyak konten-konten orang-orang yang kayak tentang kesehatan mental gini-gini lah itu kan. Nah mungkin ada orang yang orang awam nih, dia lihat video TikTok misalnya, scroll, wah aku punya masalah mental ini nih, terus self diagnose. Nah itu itu yang salah sebenarnya kan. Kalau dibilang bisa aja dia nggak mengalami penyakit itu, tapi dia menganggap bahwa dia aku punya mental health nih, isu gitu. Kalau dari teman-teman sendiri ketika menang untuk sebuah video yang teman-teman konsep sendiri, buat sendiri, rangkum dan kemudian tampilkan ke publik, maknanya apa sih, baik secara pribadi maupun sebagai mahasiswa psikologi? Kan kalau misalnya kita lihat nih di info lomba dan segala macam, lomba psikologi itu lebih banyak yang lomba debat, lomba cerdas cermat, lomba karya tulis dan sebagainya, dan jarang banget yang pendek gitu, video pendek. Iya. Dan itu merupakan sebuah achievement sih, karena sangat bersyukur yang gitu bisa mewakili dari jurusan psikologi untuk lomba video pendek. Pas pertama kali denger gitu juga kaget Prof, itu kayak wah ini beneran nggak sih gitu kan, bercanda atau gimana, tapi kayak nggak mungkin bercanda gitu kan. Terharu sih karena aku dan teman-teman aku juga bisa menang ini juga kita nggak mungkin tanpa support dari teman-teman kita yang lain dari jurusan juga gitu. Itu sangat berharga gitu loh Prof. Jadi ya, karena mepet banget. Real mepet. Kalau aku hubungin mereka 19 April. Kita ngetik 22. Jadi kita lagi UTS, Bro. Lagi UTS. Jadi tanggal 23 sama tanggal 21 sama 23 itu kita UTS. Tanggal 22-nya kosong, kita tag di situ. Kemudian yang menarik gini teman-teman, saya ingin masih banyak tentunya teman-teman mahasiswa lainnya yang belum berani untuk mencoba untuk tampil dan ikut serta dalam lomba. Nah teman-teman bisa kasih pesan nggak nih buat mahasiswa ini? Mungkin bagi teman-teman yang masih ragu mau coba atau takut, mungkin takut kalah, takut segalanya nggak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan gitu ya, itu coba datangin motivasi itu dari internal, dari motivasi intrinsik dulu sih. Jadi mungkin kalau misalnya mau ikut berpartisipasi dalam lomba atau kompetisi gitu, coba motivasi dibangun dari diri sendiri gitu, untuk mungkin yang penting udah nyoba, yang penting udah dapat pengalamannya gitu. Terus gak apa-apa kayak do it afraid and do it scared aja sih, karena kalau misalnya kita
takut tapi nyoba, itu justru kita udah dapat sesuatu dari apa yang kita lakuin itu. Kalau misalnya kita takut tapi nggak nyoba, itu kan pasti beda lagi ya. Jadi kayak nggak ada, mungkin cuman rasa takut itu doang yang dirasain, tapi kita belum dapat pengalaman atau pelajaran tertentu dari suatu hal gitu. Iya. Jadi just do it gitu kan, coba. Karena kalau nggak pernah bisa karya itu muncul dan dilihat gitu kan, kalau disimpan dalam file komputer kita gitu kan. Jadi emang harus coba dan kemudian kita gitu ya. Jadi tadi semuanya coba aja, then you will never know. Seperti yang kemudian didapatkan oleh teman-teman ini dari upaya mencoba, upaya menyampaikan ide besar tadi kepada publik, you will never know, and they did it. Well done teman-teman, so proud of your achievement. Makasih ya udah hadir di podcast Ngotot. Makasih semuanya. Terima kasih Bro. Sukses.